yaquluna illa kadhiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Hidayatila dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 232151029. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dan juga Filsafat dan Sejarah Matematika, yaitu video Al-Kahfi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Surah Al-Kahfi merupakan surah ke-18 di dalam Al-Quran dan terdapat 110 ayat di dalamnya. Surah Al-Kahfi terdapat pada akhir dari juz 15 dan awal dari juz 16. Surah ini merupakan golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Pertama akan saya bacakan dulu surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Untuk asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi dapat dilihat dari kitab Tafsir Shawi juz 3 halaman 3 sampai halaman 4. Di sana diceritakan bahwa pada saat itu orang-orang Quraisy mengutus dua utusan, yaitu Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id untuk menemui pendeta Yahudi di Madinah dengan alasan atau dengan tujuan yaitu menanyakan tentang kerasulan Nabi Muhammad dengan menanyakan tentang sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Lalu kedua utusan itu pergi ke Madinah dan sesampainya di Madinah mereka langsung menemui pendeta Yahudi dan menanyakan tentang kerasulan Muhammad. Lalu pendeta Yahudi menjawab, "Saluhu an salasin fa inna akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursalun wa illam yam'al farrajulun mutaqawwilun," yang artinya, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 pertanyaan. Apabila beliau menjawabnya, maka beliau merupakan benar-benar nabi yang diutus. Dan apabila beliau tidak menjawabnya, maka beliau hanyalah seseorang yang mengaku sebagai nabi. Lalu pendeta Yahudi meneruskan ucapannya. 3 pertanyaan itu adalah, yang pertama, tanyakan tentang kisah pemuda zaman dahulu dan apa peristiwa aneh yang menimpa pemuda-pemuda itu. Yang kedua, tanyakan tentang seorang pengembara yang telah sampai dari arah timur bumi sampai ke arah barat bumi.
Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad apa itu ruh. Setelah itu, lalu kedua utusan itu kembali ke Mekah. Lalu mereka mengumpulkan orang-orang Quraisy dan berkata di depan mereka, "Kami akan memberikan kejelasan antara kalian dengan Muhammad, kejelasan tentang kerasulan dari Muhammad." Lalu Rasulullah pun datang. Dua orang utusan itu menanyakan hal yang telah disampaikan oleh pendeta Yahudi kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Akhbarkum ghadan bima sa'altum anhu walam yastaj." Yang artinya, aku akan memberitahu kalian esok hari tentang apa yang kalian tanyakan kepadaku dan tidak akan sewenang-wenang aku menjawabnya. Setelah itu, orang-orang Quraisy kembali bubar dan Rasulullah berdiam diri menunggu jawaban dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Namun, setelah 15 malam Rasulullah menunggu wahyu yang diturunkan Allah, wahyu itu tidak kunjung datang, sehingga Rasulullah merasa bingung dan orang-orang Quraisy pun merasa ragu tentang kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada malam selanjutnya Jibril pun datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surah Al-Kahfi yang di dalamnya mengandung teguran untuk kesedihan dari Rasulullah, dan disampaikan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan orang-orang Quraisy yang diajukan sebelumnya. Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kisah para pemuda zaman dahulu dan kejadian aneh yang menimpa mereka, itu terdapat dalam ayat 9 sampai ayat 12. Dan untuk pertanyaan yang kedua tentang seorang pengembara yang telah sampai dari arah timur bumi sampai arah barat bumi, itu terdapat pada ayat 83 sampai ayat 101. Dan yang terakhir yang ditanyakan adalah tentang ruh dan dijawab dalam surah Al-Isra ayat 85. Di dalam surah Al-Kahfi banyak mengandung kisah-kisah orang-orang zaman dahulu, yaitu salah satunya adalah kisah Ashabul Kahfi, yang mana Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang hidup di zaman raja yang dolim. Untuk menghindari pemerintahan dolim itu, para pemuda itu bersembunyi di sebuah gua dan dijaga oleh seekor anjing. Lalu atas kehendak Allah mereka pun tertidur dengan pulas. Saat mereka bangun, mereka kebingungan seberapa lama mereka tidur. Karena kebetulan mereka juga merasa lapar, maka mereka mengutus beberapa orang atau perwakilan dari mereka untuk pergi ke pasar membeli makanan sambil menanyakan dan mencari tahu mereka tidur berapa lama. Lalu singkat cerita, perwakilan dari pemuda-pemuda itu pun pergi ke pasar membeli makanan. Saat tiba di pasar dan saat ingin membayar makanannya, penjual itu merasa kebingungan dan merasa aneh melihat uang yang dikeluarkan oleh pemuda itu, karena mata uang pada saat itu sudah berbeda dengan mata uang pada saat mereka awal tertidur. Lalu pemuda itu bertanya kepada penjual itu tahun berapa pada saat itu. Nah, setelah penjual itu menjawabnya, ternyata mereka menyadari bahwa mereka telah tertidur kurang lebih 300 tahun lamanya. Salah satu perbuatan sunat yang dilakukan pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat yaitu adalah membaca surah Al-Kahfi minimal dari ayat 1 sampai 10, kemudian dari 10 ayat terakhir, dan yang paling bagus adalah membaca 110 ayat dari surah Al-Kahfi, yaitu semuanya ya satu surah. Nah, di samping itu ada keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Yang pertama adalah diberikan cahaya. Seseorang yang membaca Al-Kahfi itu akan diberikan cahaya bagi dirinya.
dan beliau juga diberikan cahaya antara dua Jumat. Selain dari itu, seseorang yang membaca surah Al-Kahfi juga dapat terpelihara dari fitnah-fitnah Dajjal. Selain itu ada yang menarik juga. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi, jadi seseorang yang membaca surah Al-Kahfi itu saat dia membaca surah Al-Kahfi pada satu hari Jumat, maka ia terbebas dari dosa-dosa dari Jumat itu sampai Jumat selanjutnya, yaitu 1 minggu. Nah, selain dari itu, pada hari kiamat, seseorang yang sering membaca surah Al-Kahfi juga diberikan cahaya, dan mereka juga mendapat kifarat-kifarat dosa atas bacaan-bacaan Al-Kahfi dari yang telah dibacakan oleh seseorang itu. Nah, mungkin itu saja terkait surah Al-Kahfi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila Anda ingin tahu lebih jauh tentang surah Al-Kahfi, bisa dibuka dalam tafsir Shawi atau tafsir yang lainnya seperti tafsir Jalalain, dan buka surah Al-Kahfi dan baca dengan seksama tafsir-tafsir dari setiap ayatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.